Ini unik, sebuah ilmu pengetahuan di mana di Bali itu sangat ditakuti, tapi kalau di Eropa itu malah digemari. Jadi, oke, kita mau bahas ini unik, jadi ilmu penglihatan, ya. Di Bali itu kan terkenal dengan namanya ilmu penglihatan, gitu kan. Nah, ini unik, sebuah ilmu pengetahuan di mana di Bali itu sangat ditakuti, tapi kalau di Eropa itu malah digemari. Jadi orang-orang Eropa itu malah mempelajari mengenai ilmu penglihatan ini. Nah, seperti sesuai dengan pertanyaan, apa sih itu ilmu penglihatan? Saya akan menjelaskan dari ini menurut versi saya, ya, versi saya. Jadi sebelumnya saya mohon izin dulu pada para sesepuh, para guru-guru spiritual, praktisi penganut ilmu penglihatan, ya. Kemudian bagi yang sesepuh-sesepuh yang juga amat sangat memperdalam pengetahuan ini, para leluhur, para dewata-dewati, agar saya tidak disalahkan ketika memaparkan pemahaman dan sedikit pengetahuan tentang ilmu penglihatan ini. Jadi begini, ilmu penglihatan ini sebenarnya ilmu kehidupan, pengetahuan mengenai kehidupan. Jadi zaman dulu ilmu penglihatan ini digunakan oleh nenek moyang kita itu untuk melakukan refleksi diri, ya, atau refresh setelah berhari-hari mereka sibuk di ladang bekerja, itu kan capek. Nah, malamnya mereka melakukan ilmu ini untuk apa? Untuk mereka refresh dirinya agar bisa nyaman lagi, menyatu dengan alam lagi, kemudian mendapatkan rasa kebahagiaan yang amat sangat mendalam. Nah, kemudian sebenarnya ilmu penglihatan ini kan bukan ilmu yang seperti banyak orang anggap bahwa ini ilmu sesat, gitu. Ilmu penglihatan ini tujuannya adalah pertama dia untuk menemukan kebahagiaan yang mendalam. Kemudian setelah itu mendapatkan pencerahan. Nah, ini tidak terlepas dari ajaran Tantra Yoga, yaitu ilmu pelepasan. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan modern, ilmu penglihatan ini adalah ilmu kehidupan, yaitu tujuannya itu menjadi apa? Menjadi seperti apa diri kita yang sebenarnya, sehingga kita dilahirkan ke alam semesta ini. Karena setiap manusia dilahirkan ini kan punya tugas dan peran masing-masing. Nah, mereka yang tersesat, mereka karena belum ketemu dengan siapa diri mereka yang sebenarnya, tujuannya mereka dilahirkan, sehingga mereka bingung mengarungi kehidupan di dunia ini. Jadi itu disebut dengan tersesat. Atau kata lainnya, belum menemukan kebahagiaan. Nah, sekarang kita mulai masuk, ya, mulai masuk ke inti-intinya dikit. Jadi kesimpulannya, ilmu ngeliat ini bahasa universalnya adalah meditasi atau menjadi, ya. Nah, kemudian bagaimana cara melatih ilmu penglihatan ini? Jika kita mengacu pada ajaran sastra yang ada di Bali terutama, ini tidak lepas hubungannya dengan namanya dasa aksara, ya, atau 10 ayat atau huruf suci yang ada di tubuh manusia dan tubuh jagat semesta, atau mikrokosmos dan makrokosmos. Nah, pada saat huruf-huruf suci ini selaras, yang di mikrokosmos di tubuh kita dan makrokosmos selaras, maka di sana manusia tersebut akan mendapatkan kebahagiaan yang tidak bisa diukur. Nah, kemudian kebebasan dan pencerahan. Karena jadi mengaktifkan, katanya dibilang mengaktifkan dasa aksara.
Nah, kalau guru-guru saya dulu mengajarkan begini, ini kalau tidak salah ya, saya pernah mendengar begini. Ilmu pengeliakan di Bali itu kan identik dengan ajaran dari Durga Berawi. Tapi jangan salah bahwa ilmu pengeliakan ini juga diturunkan oleh beberapa dewa dan bukan hanya satu dewa saja. Dari Dewa Brahma menurunkan ilmu penglihatan, Dewa Wisnu juga menurunkan ilmu penglihatan, Siwa juga menurunkan ilmu penglihatan, ya kan? Nah, kalau bahkan maaf biar nggak salah saya mengucapkan ya, Ibu Dano Batur pun, Dewi Danu pun juga menurunkan ilmu penglihatan kepada Ki Batur, ya kan? Nah, artinya semua dewa ini menurunkan ilmu penglihatan. Nah, kita bahas yang 3 saja, Brahma, Wisnu, Siwa. Ya, Brahma, Wisnu, Siwa. Brahma menurunkan ilmu penglihatan untuk apa? Tugasnya sebagai pencipta, ya kan? Nah, sebagai pencipta, Wisnu sebagai pemelihara, Siwa sebagai penglebur. Nah, sekarang hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari apa? Nah, guru saya pernah mengajarkan begini. Kalau di konsep guru saya ini ada istilahnya attunement atau inisiasi. Ya, nah kalau di metodenya kita, kebetulan kita juga ada metode menemukan chip DNA. Jadi ada hubungannya. Kalau teman-teman mendengar, kalau di luar itu bahasanya numerologi atau manutiras, ya kan? Ilmu yang mempelajari tentang kode-kode kehidupan manusia. Nah, ternyata ada hubungannya, sinkron dia. Jadi Brahma tugasnya kan penciptaan. Nah, dalam kelahiran manusia ini juga ada kode-kode, angka-angka, huruf-huruf suci itu, atau kalau orang Bali bilang taksu, kalau kita menyebutnya bakat bawaan. Nah, ketika seseorang ini sudah menemukan kodenya, dari mana? Dari kelahirannya, maka dia lebih mudah menjalani kehidupan. Nah, contoh nih misalnya, saya sudah mengetahui kode kehidupan saya. Misalnya saya kode kehidupan saya ini sebagai penyanyi, misalnya seperti itu. Nah, ketika saya menjalani kehidupan saya sebagai seorang penyanyi, maka segala hal itu akan dipermudah. Nah, kebanyakan orang melakukan yang tidak selaras dengan kode-kodenya ya, sehingga di makrokosmos pun tidak mendukung. Nah, ini yang membuat seorang tersebut dia mengalami jatuh bangun kehidupan, nah, kemudian tidak menemukan kebahagiaan dalam dia melakukan aktivitas atau pekerjaan, nah, karena dia belum menemukan kodenya. Nah, dari tanggal lahir ini kita bisa menemukan kode atau aksara sucinya. Nah, ketika kita sudah menemukan kode, berarti ini kan proses penciptaan kita out of control kita, ya kan? Kalau di Bali Dewa Brahma. Nah, kemudian setelah kita menemukan, ya kan? Nah, di sini ada bagaimana proses pemeliharaannya, melakoninya kita melakoni sebagai siapa peran kita dalam kehidupan ini. Nah, di waktu saya diajarkan oleh guru saya, di sini juga diajarkan yang pertama itu kan proses penciptaan itu di inisiasi. Nah, kedua di sini saya dapatkan itu melalui dari Pancavilar di MLB itu, Pancavilar itu. Yang mana ini hubungannya untuk menjalani kehidupan kita harus memahami yang namanya pengetahuan, cinta, keadilan, pengabdian, dan kesabaran, ya kan? Nah, jadi ada hubungannya, berkaitan. Pertama, kita sudah menemukan kode kita, ya kan? Kedua, setelah menemukan kode kita, bakat kita, taksu kita lakukan, jalani dengan konsep dasar Pancavilar. Pancavilarnya apa? Pengetahuan. Contoh, ketika si A kode kelahirannya menjadi penyanyi, misal saya bilang katakan seperti itu tadi, berarti pengetahuan dia harus mengasah pengetahuannya di bidang nyanyi. Kemudian setelah pengetahuan dia harus punya cinta di bidang itu, keadilan, pengabdian, dia harus mengabdi, melakukan terus pengulangan repetisi, kemudian kesabaran hasil akhir. Nah, di tengah-tengah ini ada keadilan. Nah, keadilan ini yang bukan ranah manusia. Jadi keadilan ini adalah sebuah momentum pertemuan antara tempat, waktu, dan orang yang tepat. Ya, jadi ketika sudah ketemu,
lakukan dengan Pancavila. Nah setelah itu terakhir, ya kan, terakhir tadi kan ada Brahma, Wisnu, terakhir Siwa, ini peleburan. Nah bagaimana manusia itu dilahirkan, sebagai apa dilahirkan, dan dia juga akan harus berpulang, dan tidak boleh terikat dengan apa yang sudah dia lakukan dalam kehidupan ini. Dia harus mampu melepaskannya. Peleburan. Nah, kembali dia harus mempelajari bagaimana cara melepas keterikatan tersebut. Nah di sini kalau guru saya mengatakan Trisakti DMLB-nya. Jadi bagaimana mengolah rasa, olah gaib, olah badan. Nah ya, nah praktek ini tentunya nggak bisa kan kita share di sini. Bukan nanti kita berjodoh untuk kita bisa sharing-sharing langsung praktek langsung. Nah, jadi sederhananya ilmu penglihatan itu adalah ilmu kehidupan. Ya, jadi ilmu kehidupan. Jadi jangan lagi berkonotasi bahwa ilmu penglihatan itu ilmu yang khusus untuk menyakiti orang. Adapun dia tujuannya untuk menyakiti orang, ini aksaranya beda lagi. Kalau di Bali itu sebenarnya aksara mudre kalau nggak salah ya. Nah dia lebih ke kediatmikan, jadi memang ke lebih kanuragan, dia diarahkan ke sana. Nah karena sekarang ini kan kehidupannya sudah berbeda, ya anak-anak generasi milenial, generasi Z semua mengejar karir. Nah sekarang bagaimana kita menggunakan ilmu leluhur kita ini yang disebut dengan ilmu penglihatan ini untuk mencapai sebuah tujuan dari kehidupan kita, sehingga lebih maksimal kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Ya, nah kemudian aplikasinya ya tadi itu kita menemukan dulu data kelahiran kita. Setelah kita menemukan, kita lakukan dengan Pancavila tadi, ya kan, itu aplikasinya. Jadi tujuan terakhirnya adalah mencapai pencerahan. Jadi bahagia lahir dan batin, terakhir pencerahan. Nah, jadi sederhananya ilmu penglihatan itu seperti itu. Ya, jadi ilmu penglihatan ini ilmu yang unik. Nah, hanya saja banyak orang menyalahartikan. Saya juga begini. Saya juga ini menduga-duga gitu. Jangan-jangan karena kita dijajah, ya kan? Kita dijajah oleh negara-negara tertentu yang tujuannya kita dijajah ini kan agar kita tidak bisa berkembang. Nah, sehingga ilmu ini diplesetkan agar kita manusia ini tidak bisa menemukan jati diri kita sebenarnya. Karena ketika manusia sudah menemukan dengan jati dirinya, dia tidak bisa diatur. Dia sudah mencapai kebebasan. Nah, konsep penjajahan kan dia tidak boleh menemukan itu. Dia memang harus dijajah, ya kan? Tetapi mereka mempelajari ilmu kita, kan lucu, ya kan? Nah, maka dari itu, ini jangan-jangan metode pendidikan kita pun mengajarkan hanya mengasah tentang otak kiri logika, agar rasa kita ini tidak berperan, hati kita tidak berperan. Nah, karena kekuatan manusia itu kan ada pada rasanya, gitu, ya, ada pada rasanya. Nah, kemudian ada pertanyaan begini, terus bagaimana yang dibilang katanya orang bisa ngelihat orang layak berubah wujud? Nah, ini saya tekankan, orang mengajar ngelihat berubah wujud itu bohong. Bohong bagi dalam arti tanda kutip ya. Dia tidak bisa dipertontonkan karena begini. Pada saat kita menjadi, kan ngelihat itu sama dengan menjadi atau meditasi, menjadi seperti apa yang kita niatkan, ya kita olah dengan pikiran, dengan gerak, ya kan. Kalau di ajaran Tantra Yoga itu ada mudra, gerak, nah kemudian menggunakan rasa, sehingga seluruh adrenalin energi kita ini akan membentuk seperti apa yang kita niatkan. Nah, bagi mereka yang kualitas energinya jauh di bawah kita dan punya kepentingan tertentu dengan tujuan konotasi negatif, ingin menyakiti kita atau ingin menindas kita,
dia akan melihat tubuh kita berubah wujud. Nah, jadi kalau dalam praktisinya itu, misalnya ketika saya sedang sedang benci dengan seseorang, nah, saya masuk menggunakan meditasi atau menjadi gitu. Kemudian saya mengakses energi rasa ingin menjadi sosok A misalnya, dengan pikiran visual saya, gerakan saya, kemudian rasa saya benar-benar selaras, maka energinya terbentuk, ya kan? Nah, orang yang sedang berinteraksi dengan kita, jika energinya drop, dia akan melihat perubahan itu. Tetapi jika tidak, enggak. Makanya kenapa hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melihat wujud-wujud seperti itu? Yang kualitas energinya stabil, tenang, itu nggak bakalan bisa melihat, gitu loh. Nah, tetapi justru di orang-orang seorang resi atau dia ulama yang memiliki kualitas energi bagus, dia akan tetap melihat bahwa itu adalah manusia biasa, gitu loh. Ya, nah itu juga ada tekniknya, hubungannya. Bagaimana manajemen konflik itu dibuat agar manusia tersebut yang dituju ini mampu melihat tubuh kita ini berubah wujud. Nah, jadi kalau dipertontonkan sengaja dia berubah, sengaja agar semua orang bisa melihat di media sosial, itu bohong. Itu sudah pasti ada trik. Sudah pasti ada trik, ya. Frekuensinya berbeda, bos. Apalagi live streaming, ya kan. Dia kan alat komunikasi dia ada frekuensinya. Nah, sedangkan dia bermain di frekuensi berbeda, nggak mungkin nyambung. Kalau saya bisa, berarti ada trik. Lidah panjang, ya, ada triknya semua. Nah, itu saya tidak usah bongkar lah trik-trik seperti itu di sini. Jadi pesannya adalah untuk generasi muda, yuk, ilmu, pengetahuan, penglihatan indah warisan leluhur kita, ya. Dengan nama kalau sekarang ini lebih modern, ya, menjadi atau banyak pengetahuan peluang, kemudian hipnotis. Nah, itu juga bagian-bagian. Yuk kita pergunakan pengetahuan ini untuk kita menemukan siapa diri kita yang sebenarnya. Tugas kita, peran kita dilahirkan ke dunia ini sebagai apa. Kemudian kita menjalani kehidupan ini sesuai dengan tugas dan peran kita masing-masing agar mencapai yang namanya kebahagiaan lahir, batin, dan terakhir bisa mendapatkan sebuah pencerahan, ya. Jadi makanya dibilang ilmu penglihatan endingnya itu kan dia ngeliat sari kan, jadi pencerahan gitu. Nah, itu endingnya, ya. Jadi jangan lagi anak muda beranggapan ilmu lihat itu ilmu negatif. Ilmu penglihatan itulah ilmu yang sangat dahsyat karena melibatkan energi vital yang ada di tubuh manusia melalui pengaktifan dasa aksara ini, 10 ayat suci ini diselaraskan dengan dasa aksara ayat suci yang ada di alam semesta. Artinya ketika kita ini selaras dengan alam semesta, maka pada saat itulah banyak keajaiban-keajaiban terjadi. Kita melibatkan Tuhan dalam setiap tindakan kita, ya. Jadi di sana manusia ini akan menjadi manusia yang hebat sesuai dengan bidangnya masing-masing, gitu ya.